Depdagri. Wow, setelah tahun baru Cina kayaknya fengsinya udah mulai bagus nih ya. Kayaknya udah ada kabar-kabar soal Liga 2. Terus juga updatean pemain naturalisasi. Ada juga pemain kita yang mulai kayaknya dapat kesempatan nih untuk berkancah di internasional. Terus juga ada hasil-hasil Liga 1, pastinya semua bakal kita bahas di Depdagri hari ini. Bareng sama ini dua orang yang bener-bener merasakan bagaimana efek apa nih? Efek tarik ulur kayaknya, kayak hubungan aja tarik ulur. Ada Coach Akmal dan juga Mas Hanif. Halo. Halo juga. Mas Hanif tegang banget. Karena kalau lama nggak ketemu Coach Akmal kan. Jadi takut mendapatkan pertanyaan aneh, makanya tegang gitu. Takut mendapatkan pertanyaan aneh-aneh dan juga ada interupsi macam-macam gitu ya. Oke, dari siapa dulu ya? Mas Hanif dulu deh. Mas Hanif ini kan kita Selasa kemarin baru kayak ngebahas gimana nih nasib-nasib Liga 2, tapi udah mulai terjawab kan ya hasil dari rapat kemarin yang di para owner tanggal 24 ya kemarin dilaksana ini. Nah, itu katanya udah ada hasil positif nih Mas dari pertemuan itu. Iya, hasil yang disepakati yang akhirnya menjadi jalan tengah yang semua dianggap itu yang paling baik ya. Bahwa untuk kelanjutan Liga 2 nanti akan dilakukan sekitar tanggal 24 atau 25 Februari. Format seperti apa, teknis seperti apa, nanti yang menentukan pengurus PSSI yang baru. Nah, kita tahu kan di tanggal 16 nanti ada KLB. Nah, jadi artinya kebijakan status kelanjutan Liga 2 nantinya 2022-2023 pengurus baru menentukan apakah dengan format yang sudah ditawarkan sebelumnya atau diganti, mereka murni akan menentukan nantinya. Mereka akan menentukan formatnya, tapi untuk masalah dilanjutkan atau tidaknya itu juga mereka yang menentukan nantinya. Maksudnya sejauh ini semuanya komitmen lanjut kok. Lanjut ya. Okay. Cuman bentuknya seperti apa, timingnya seperti apa, nanti pengurus baru ini, pengurus PSSI 12 Exco nanti yang menentukan. Gimana teknis detail untuk lanjutannya gitu. Oke, nah dari Coach Akmal, nih Coach Akmal kan sebagai apa ya? Apa dong coachnya nyebutnya korban? Bukan. Ya pokoknya Coach Akmal sebagai yang benar-benar ada merasakan lah kena imbasnya, efeknya yang ada di sana. Coach Akmal sebenarnya kondisinya tuh gimana sih Coach? Ya kalau kondisi di tim sendiri sih ya jujur ya selama ini gue juga kooperatif, komunikasi sama Mas Hanif, chatting mungkin cerewet juga ya kan. Tapi juga jujur Mas Hanif juga nggak ngada-ngada, nih bukan ada Mas Hanif nih, ya kan, masih ada chatnya tuh, ya kan, masih tunggu ya, kalau bilang masih tunggu. Ya kalau untuk keadaan sampai saat ini sih jujur aja, gue di Persiraja, ya masih untuk gaji, kita semua Januari ini selesai nih Mas Hanif nih, kontrak semuanya. Semuanya Januari nih selesai kontrak, pemain juga sama, pelatih juga sama, jujur belum ada realisasinya untuk masalah gaji. Jadi maksudnya Coach Akmal belum digaji sampai hari belum digaji ya. Sampai dari kemarin dari Desember. Dari Desember. Iya, dari Desember. Coach Akmal tuh gabung di bulan November, Desember, Januari. Coach Akmal gabung September. Waktu bulan September. Oktober. Oh, jadi baru 2 bulan aja. 2 bulan gaji kita udah terima. Kemarin 2 bulan gaji kita udah terima full. Terus saya masuk ke kemarin ke Oktober, Desember, Januari sekarang. Oke, berarti 3 bulan 3 ya? bulan. 3 bulan. Itu termasuk para pemain juga? Pemain juga, sama, semua pemain semua. Okay. Pemain semua. Sempet kita pas mau libur tuh kemarin Mas Hanif sempet komunikasi sama manajemen. Sempet gue bilang, kalau untuk masalah gaji nih, kita nih udah wanti-wanti nih Mas Hanif nih. Pasti nih ada diberhentikan nih liga ini gitu loh kan. Nah, gue sempat bilang ke manajemen, tolong komunikasi ke federasi atau ke LIB bagaimana realisasi untuk gaji ini seperti apa. Mungkin mau dibayar berapa persen kah, mungkin 30 atau 50%, biar tidak ada terjadi konflik. Dan teman-teman pelatih semua juga menyarankan Mas Hanif seperti itu gitu loh. Biar kita juga jangan ada konflik, jangan ada apa-apa sama manajemen nih. Ya akhirnya sekarang sudah menjadi di publik, pemain ini udah melapor ke PPI dari pihak pemain ya. Kita sebenarnya sih kemarin udah bilang ke pemain ya jangan dulu ya, tapi apa boleh buat, udah mau masuk 3 bulan belum ada realisasinya nih San. Gitu. Kalau kondisinya sih emang jujur nih ya, gue juga boleh jujur juga Mas Hanif, kalau untuk Liga 2 ini mungkin persentase lebih banyak dari penghasilan tiket Mas Hanif. Jujur aja dari Persiraja itu banyak tiket. Mungkin kalau daerah-daerah itu mungkin ya penonton nih atmosfernya tinggi ya Mas Hanif ya. Apalagi mungkin yang masih daerah-daerah lah. Gitu loh. Kemarin Persiraja mungkin kalau dari tiket, kalau prediksi gue dari 200 sampai ke 300 juta dapat lah tiket lah di situ kalau Persiraja. Makanya sangat
ketergantungan banget dari tiket ini, dari penghasilan tiket gitu loh. Oke, jadi itu mungkin yang menghambat juga manajemen untuk Ya. melakukan pembayaran ya. Iya. Tapi statusnya Coach Akmal sendiri jadi gimana nih sekarang? Balik lagi ke Kalau Persija? gue kan statusnya kan dipinjemin dari Persija ke Persiraja. Nah sempat saat itu memang Persiraja juga membuat surat peminjaman ke Persija. Bagaimana bisa meminjam Coach Akmal ini menghandle menjadi pelatih kepala di Persiraja. Gitu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, nggak ada masalah apa-apa. Sekarang ya kita kembali lagi ke development ke Persija. Oke, tapi Mas Hanif ini gimana Mas Hanif dari selaku apa nih? Mau nyebutin temannya orang dalam, oke temannya orang dalam. Ini gimana Mas Hanif? Ini kalau misalnya lihat kan ini belum digaji 3 bulan. Ini gimana untuk merealisasikan kewajiban itu? Karena mereka kan ya ibaratnya ini bukan salah pemain, bukan salah pelatih. Sampai akhirnya tidak berjalan kompetisi ini. Ya gitu. sebenarnya case ini tidak hanya dialami Persiraja ya, barangkali bukan tim-tim Liga 2 yang lain juga mengalami yang sama ya. Bahkan beberapa memang benar bukan hanya dari Persiraja, pemain dari klub Liga yang lain pun juga sudah mengadu dalam tanda petik ke api. Tapi dalam konteks ini memang bukan sesuatu yang ini ya terjadi secara serempak dan dari awal gitu kan. Tapi yang perlu ditegaskan dalam hal ini bukan berarti ini menurut teman ya, bukan berarti dalam hal ini operator dan federasi benar-benar pasti enggak. Karena kita tahu dampaknya itu sangat luar biasa dan masif kan. Karena lagi-lagi ketika keputusan lanjut tidak itu benar-benar mau diputuskan dan kita waktu itu saya dengar dari teman-teman juga bagaimana unek-unek atau kondisi real dari teman-teman klub Liga 2 ini memang bermacam-macam. Ada yang sangat ambisius untuk lanjut karena dari sisi finansial juga lebih bagus. Kemudian dari materi pemain juga siap, terus fasilitasnya juga mendukung. Ini kan tidak bisa disamakan. Beberapa karena benar-benar stop kemarin karena harus berhenti itu sponsor lari. Sementara klub itu bukan hanya dari tiket ya, tapi pemasukan dari sponsor ketergantungannya sangat tinggi. Ketika sponsor cabut karena kompetisi tidak lanjut, maka yang terjadi kolab. Nah ini yang kemarin menjadi salah satu bahan diskusi yang alot ya. Ketika saya melihat cerita dari teman-teman itu, memang ini yang sulit disatukan kemarin, tapi belakangan di pertemuan yang kedua owner meeting itu memang lebih banyak klub yang berharap lanjut, tetapi sekali lagi kebijakan akhirnya ada pada Esko PSSI. Oke, nah Mas Hanif ini artinya dari 26 klub yang hadir selama rapat itu kan ada beberapa keputusan ya, 15 yang minta ini dia. Ini memang beberapa 15 ya yang sepakat, 9 yang tidak sepakat ya, dan ada 1 yang tidak memilih. Nah ini artinya dari mereka alasan yang memilih untuk tidak dilanjutkan ini alasan apa Mas paling besar? Ya, itu tadi. Jadi ketika semuanya berhenti karena tragedi kemarin, respon dari sponsor, pertama dari sponsor, ketiap klub itu berbeda. Ada yang masih punya komitmen karena mungkin melihat materi, kemudian melihat kans untuk jenjang berikutnya. Tapi ada beberapa klub lain, termasuk yang sedikit mempertahankan itu karena situasinya kurang mendukung. Pertama, sponsor lari, kemudian ada yang berasumsi ketika ini dilanjutkan, maka sisa waktunya tidak akan ideal. Jadi gambaran umumnya untuk kompetisi musim depan itu kan diperkirakan akan dimulai Juli ya, Juli Agustus ya, Liga 1, Liga 2. Nah, kalau misalkan ini dilanjutkan, ini kalau misalkan home and away ya, jadi tim diprediksi akan selesai sekitar Juli. Dan kalau nanti sudah ditentukan, katakanlah ada yang bisa promosi gitu kan, mereka tidak punya waktu untuk persiapan ke Liga 1. Ini kan jelas tidak fair kan. Sementara tim Liga 1 yang lainnya sudah melakukan persiapan segala macam. Jadi banyak sekali aspek yang sangat menjadi pertimbangan utama ketika kompetisi Liga 2 ini dilanjutkan. Dan kemarin semuanya sudah diinformasikan, disampaikan secara detail kepada semua peserta Liga 2, dan itulah yang terjadi. Debat itu sangat alot dengan berbagai macam argumen, dan akhirnya ada yang tetap berharap tidak berlanjut, ada yang dilanjutkan dengan berbagai konsekuensi yang ada. Gitu. Iya. Tapi ini kalau misalnya tadi kan ngelihat latar belakang tim dan juga hasil tadi dari owner untuk rapat meeting. Terus begitu juga dari Coach Akmal juga sempat cerita gimana keinginan pelatih dan juga pemain. Ini artinya ada perbedaan ya antara keinginan dari mungkin manajemen dan juga pelatih dan juga pemain. Otomatis pelatih pemain mau dong untuk tetap dilanjutin untuk main dapat gaji. Nah, tapi Coach Akmal, ini kalau aku lihat tadi kan juga
juga nggak ada nama Persiraja ya. Dia tidak memilih untuk lanjut, tidak memilih tidak, dan juga tidak memilih untuk tidak maksudnya tidak ada menyuarakan opsi lain gitu ya. Ini sebenarnya keputusan dari Persiraja di dalamnya apa sih coach? Kalau coach aku udah yakin maunya lanjut ya pasti. Ya kalau kemarin sempat komunikasi sama manajemen ya, sama manajemen. Mereka yang pasti kita semua ingin lanjut. Karena kalau kemarin karena sekarang udah ada juga jadi konsumsi publik, jadi terjadi dualisme Persiraja itu. Nah, mungkin juga udah tahu semua, juga sekarang di medsos juga udah rame juga. Jadi mungkin di situ ada PSSI, kalau nggak salah mereka hari ini lagi di PSSI nih Tani. Ada dari pihak yang sebelumnya dan pihak yang sekarang. Ini di apa sih Mas Andi, didudukan bareng ya, maunya didiskusikan apa, maunya apa gitu loh. Kalau gue komunikasi sama manajemen, kita maunya lanjut. Mungkin kemarin kita belum dapat voter karena ada dualisme, ada internal nih, konflik internal nih di antara di Persiraja ini gitu loh. Kalau kita komunikasi ya, alhamdulillah sih kalau komunikasi di manajemen gue intens dan mereka juga mau lanjut gitu loh. Kita kalau yang lain sih nggak tahu ya, apalagi kita kalau dibilang kemarin posisi kita juga alhamdulillah Mas Hanif nggak jelek-jelek banget gitu loh kan, peringkatnya 5 besar lah gitu kan. Ya alhamdulillah lah gitu. Kalau mau lanjut sih pengen banget lanjut. Tapi kalau curhatan dari pemain coach gimana? Wah, kalau pemain hampir tiap malam WA terus curhatannya. Mereka ya kan? apa tuh? Ya mereka yang pasti ya masalah gaji lah. Ya, masalah gaji ke pemain ini seperti apa. Jujur komunikasi ini yang belum dibangun gitu loh Mas Hanif. Jadi ya kan tadi gue bilang antara manajemen dan pemain gitu loh. Maksud kalau kita kan maksud pelatih ini, yuk kita duduk sama-sama, yuk panggil pemain, panggil pelatih, bagaimana nih untuk menyelesaikan realisasinya gaji gitu loh. Solusinya gimana? Apakah mau dibayar 1 bulan dulu, terusnya semuanya nggak dibayar gimana, atau 30% per bulannya seperti apa kan gitu kan? Jadi selama 3 bulan ini nih coach, pas saat pelatih dan pemain belum dapat gaji sama sekali belum ada pernyataan apapun dari belum ada pernyataan belum ada pernyataan apa. Waktu itu kita stop, kita mau libur itu, gue hanya bilang tolong dari manajemen komunikasilah ke federasi, karena gue juga dapat masukan dari teman-teman pelatih yang sebelum-sebelumnya jangan sampai terjadi konflik gitu loh. Gue udah menyampaikan gitu loh, dan sampai saat gue libur sampai sekarang gue belum ada komunikasi dari pihak manajemen masalah gaji seperti apa. Sebenarnya mungkin ya kalau aku ngelihatnya harusnya mungkin ya sebenarnya pemain dan pelatih ini cukup mengerti kondisi tim, tapi seharusnya kan ada komunikasi. Mas Arif gimana nih ngelihat salah satu tim ada yang agak kuncinya memang di komunikasi sulit internal ya. Bahkan ini case yang terjadi di Persiraja itu tidak hanya di Persiraja doang, di tim lain juga ada yang sama. Bahkan ada satu klub di Jawa Tengah ya, itu yang sampai sudah meminjamkan pemainnya ke klub lain. Meminjamkan dalam artian bukan ke sesama klub Liga 2, tapi ada yang klub Liga 1. Kebayang nggak kalau misalkan tiba-tiba nanti harus taruh lagi sementara dia sudah nyaman dengan ketika adaptasi dengan di Liga 1 meskipun statusnya sebagai cadangan. Jadi saat ini situasinya sangat kompleks sekali. Bahkan ini yang terjadi saat ini, jadi seolah-olah klub kemarin menuntut operator regulasi yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Perlu di garis bawah ya. Bertanggung jawab maksudnya bertanggung jawab dengan situasi kayak ini, nantinya seperti apa, membantu statusnya klub seperti apa, ya dengan situasi kayak ini. Nah, yang harus dimengerti bahwa operator dalam hal ini, kalau teman-teman lihat di LIB itu tidak dalam kapasitas menentukan. Tapi ketika ada perintah dari regulator, dalam hal ini PSSI, oke, liga lanjut, baru operator menentukan situasi, format ataupun yang paling tepat. Jadi jadwal ya Mas Hanif ya, jadwal, format berikutnya seperti apa, kalaupun ada bubble nanti siapa di mana, karena kan saat ini situasinya kurang mendukung, dalam artian stadion-stadion bagus di beberapa di Jawa, bahkan di Jawa pun sudah dipakai untuk Liga 1. Nanti kalau misalkan lanjut kan juga harus dipertimbangkan April puasa. Iya, April puasa. Tidak mungkin sehari ada 2 pertandingan. Pasti pertandingan dilangsungkan malam hari, itu cuma 1. Nah, itu yang teknis yang awalnya tidak begitu dipertimbangkan, tapi sebenarnya itu sangat membantu dan detail, dan itu menentukan. Sementara kalau kita melihat semua stadion yang ada di klub-klub Liga 2, tidak semuanya memiliki lampu yang standar loh. Malam hari harus 1.200 lux, dan kalau kita lihat mungkin hanya 1, 2, 3, nggak sampai 5 stadionnya yang di Jawa yang ada kapasitas itu. Artinya dalam hal ini memang harus ada satu pertimbangan yang benar-benar akurat, valid untuk menentukan kelanjutannya seperti apa. Sekali dalam hal ini
mungkin komunikasi bukan hanya di internal ya, di klub, tapi klub dengan PSSI. Ketika PSSI nanti menentukan, oh setelah pertimbangan seperti ini, kondisi seperti ini, baru dia akan PSSI menentukan, oke, LIB ini lanjut, tolong informasi seperti apa. Udah. Oke, Mas Hanif, tapi kan tadi kan hasil dari owner meeting ini adalah sebagian besar klub meminta untuk lanjut. Ya. Nah, terus ini kan tapi nantinya berjalan atau enggaknya akan dilempar lagi ke PSSI ya? Apa yang menjadi fakta selama owner meeting yang kedua kemarin, itu kan betul ada PSSI, perwakilan PSSI, LIB ada? Sekjen. Pasti ada semuanya dong, Pasti karena kan yang mengumpulkan dari LIB. Nah, fakta-fakta yang ada, kemudian keinginan klub, sampaikan ke PSSI secara tertulis dan dalam arti legal ya. Ya nanti PSSI yang menentukan, oke, lanjut dengan konsep seperti ini, baru LIB yang mengerjakan. Oke, ini Secara artinya teknisnya. masih harus nunggu dong. Kan nanti Menunggu pengurus baru ya? Pengurus baru Iya, kan? Iya. Iya, KLB nanti kan- Mas Hanif ya, tunggu itu Setelah ya. KLB, Setelah iya. Nanti KLB kan Ya. berarti yang akan menentukan. Estimasi kompetisi mulai 24 Februari. Februari. Sementara KLB tanggal 16 Februari. 16, mepet dong. 2023, 2024 ya Mas Hanif. Apanya? Iya, maksudnya 2023, 2000 ke Masih- 2024. Masih 2022 kemarin. 22-23. Oh, Kemarin kan, oh iya, maksudnya kemarin kan Coach masih kita putaran pertama tuh Mas Hanif Iya. tuh tinggal 2 pertandingan lagi kan ya Iya. kalau kita nih. Apakah itu diperpanjang lagi atau Nah, seperti itu apa? nanti PSSI menentukan, Oh, PSSI tinggal tetap- komunikasi dengan LIB. tetap, ya. oke. Ya. Karena kalau dilanjutkan, berarti tetap melanjutkan 2-2-3, bukan 2-3-2-4. Memang dalam tahun yang sama nanti, besar kemungkinan setelah 2-2-3 selesai, langsung 2-3-2-4. Oke, jadi nanti ya kita masih menunggu keputusannya tunggu setelah setelah tanggal KLB 16 lah, juga ya. setelah tanggal 16. Tapi kalau Mas Hanif melihatnya ini kemungkinan besar yang bakalan dijalankan ini opsi yang mana? Ini Musim pertanyaan baru titipan kah? ya, pertanyaan titipannya. Kenapa sih? Gak percaya banget kalau itu dari aku. Ini gak ada yang bisingin, aku penasaran. Ya, prinsipnya pribadi ya, ini Iya. pribadi ya. Prinsipnya bagaimana... Kalau melihat kondisi lah gitu yang paling realistis. semua serba memungkinkan kok. Semuanya masih bisa, Serba berarti lanjutin memungkinkan. bisa atau musim baru juga bisa. Ya, tergantung ke bagaimana kebijakan. Kuncinya nanti kebijakan dari pengurus yang baru, formatnya seperti apa. Bisa jadi dengan mempertimbangkan dan mengakomodir semua kondisi dan sesuai dengan apa yang diinginkan sebagai besar klub. Cuman bisa saja waktunya lebih mepet dan lebih rapat ya. Itu yang harus menjadi konsekuensi. Kalau aku kira sih mungkin karena ada KLB dalam waktu dekat ini jadi dilimpahkan ke pengurus yang baru Mas Hanif ya. Mungkin kalau panjang masih alot juga kali Mas Hanif, pusing juga kali ya, enggak? Atau gimana Mas Hanif? Atau mau ada KLB ini? Enggak juga, memang kondisinya sekarang, kalau udah diputuskan sekarang, kondisinya hampir sama. Ketika katakanlah kemarin berkumpul, tanggal 24 kan, klub punya waktu persiapan minimal itu 1 bulan. Iya, 1 bulan, Mengumpulkan betul. persiapan, menjadi Iya, kondisi recovery. iya. Berarti kan tanggal 24, 25 Iya. kan? Ya dilalahnya, kalau orang Jawa dilalahnya gitu kan. Tanggal 16 kan KLB. Oke. Jadi ya kalau cocok logi pasti Iya. ada, tapi kita berpikir berpikir Iya. secara logis aja. Iya. Tapi yang harus dilakukan tim apa nih Mas? Maksudnya mereka kan persiapan Mas Hanif juga bilang kan minimal 1 bulan sebelum. Oke Iya. lah kemarin kan hasil banyak yang klub mau ini dilanjutkan. Nah itu nanti udah bener bakalan terjadi mau musim baru kayak mau melanjutkan liga yang sebelumnya. Itu beneran tapi mereka bakalan kick off nggak tuh di tanggal 24? Sekali lagi ini keputusan SK PSSI. Tapi dengan Berarti asumsi kayak masih ini ya, masih formatnya 50-50. lebih ke status nanti format seperti apa ya. Tapi idealnya memang klub ketika kemarin setelah bertemu ya paling tidak mengumpulkan semua pemain 3 minggu memang tidak bisa untuk latihan Ya betul, taktikal latihan ya, nggak bisa Ya, taktikal. tapi- 1 bulan lah lebih. tapi pengembalian realistis. kondisi ya. Iya, Nah iya. itu ya lebih ke sana sih. Tapi Coach Akmal sendiri belum ada ya obrolan untuk masalah gaji aja belum ya Coach? Belum. Apalagi mau preparing untuk ngadepin tanggal 24 nanti. Ya, jujur aja untuk pembubaran tim kita belum ada. Pembubaran Belum ada komunikasi Oh, untuk pembubaran sama belum tim. ada, Belum ada pembubaran. Tan. Gaji juga belum karena ya, pembubaran juga belum ada. Jadi Januari ini emang kita masih terikat gitu loh. Ya kan makanya kan di situ kan kalau kita mau cek cross check tuh ke LIB ya Mas Hanif ya, semuanya kontrak kita ada semua ya. LIB, jadi emang masih terikat kontrak. Di semua pemain juga sama pelatih semua terikat kontrak di Januari. Kompleks ya, maksudnya aku kayak ngelihatnya ini sulit juga gitu. Tapi kita di satu sisi juga cukup mengerti gimana kondisi klub. Cuma sebenarnya intinya tadi ya Mas Hanif harusnya ada komunikasi. Nah terus kenapa Mas Hanif mau ngomong? Enggak Oh, juga enggak. sih. Lihat kita ketawa misalnya. Enggak, soalnya aku mau lanjutnya ada juga satu tim yang PSBS Biak yang nggak memilih tapi memberikan opsi. Itu gimana Mas Hanif ngelihat si Kemarin sih PSBS kalau Biak? nggak salah dari PS ini kalau nggak salah loh Iya. ya, dia menyampaikan pendapatnya Bahwa? akan patuh tunduk sepakat dengan hasil apapun
Jadi tidak menjelaskan situasi terkini ya, tapi mereka akan mengikuti hasil apapun terkait dari hasil kemarin. Itu sudah dibawa Nah kemarin. ini kita lihat ya, PSBS Biak tolak Liga 2 dilanjutkan. Dalam tanggapan, minimnya sponsor. Oh, karena mereka juga merasa adanya pembiayaan yang ini balik lagi ya, masalah uang ya Mas ya. Ya, Bahwa mereka lebih kalau ada subsidi kan. nggak ada subsidi dari. Karena memang agak dilematis ya tim-tim yang dari Indonesia Timur tuh. Ketika nanti dengan sistem home away, mereka jaraknya luar biasa. Iya, Bahkan jauh, kemarin Deltras ya, waktu away ke 2 tim di Papua, mereka mengeluarkan hampir 600. 600. Kebayang ketika tim dari Papua ini ketika harus away ke tim-tim Jawa. Ke Jawa. Ini Dan berarti bolak-balik. mungkin nantinya kalau kan ada desas-desus katanya nantinya mau sistemnya bubble, ini cukup adil berarti ya. Maksudnya untuk meminimalisir juga budget kali ya. Adil enggaknya itu kan relatif. Cuman kalau ukurannya untuk menghemat pembiayaan atau finance dari klub itu menjadi opsi yang logis. Tapi sekali lagi pasti dari butuh biaya yang lebih besar, yang sangat besar dari operator dalam hal ini, karena kita tahu dengan sistem bubble berpatokan dari Liga 1 kemarin angkanya sangat besar. Selain menyiapkan hotel, akomodasi segala macam, memang dari tim-tim akan lebih mudah untuk berinteraksi satu kota-kota yang lain ya. Tapi dalam hal ini ada konsekuensi yang harus ditanggung nanti oleh penyelenggara, operator. Angka yang disiapkan untuk menyelesaikan kompetisi dengan sistem bubble jauh lebih besar. Iya. Ya. Ya itu dia kan. Emang jaraknya sangat Coach luar pernah cerita biasa. ya, naik. Udah. Oh, boleh itu ya? Kan nggak mungkin Oh, dari iya, iya, kan iya, nggak iya, mungkin iya, dari iya, Papua iya, ke di atas naik bus kan nggak mungkin ya kan? Iya, tahu. Iya kan? Nggak, maksudnya ya itulah ada. Kita paling jauh aja tuh Perserang sama Cimahi Mas Hanif ya kalau Iya. barat ya. Paling jauh kan Perserang sama ujungnya kan Persiraja Aceh. Tapi kemarin dari tim Jawa Barat waktu ketika ke Persiraja, mereka juga sempat mengeluh dengan biaya Biaya karena tidak pasti. ada hasil direct harus Iya. ke Medan dulu kan, Iya. baru lanjut. Iya, direct itu 2.500.000. Mereka Iya. PP aja 25 juta. Susah ya, kepala ya. Itu berapa orang? 18 orang kali 18 orang 5 juta. Oke, Belum tapi hotel. Belum hotel, belum Iya. makan. Belum dan lain-lain. Belum dan Belum kalau keluar biaya dugem ya. ada nggak? Oh iya Coach. Kalau pelatih udah Tiap nggak ikut, malam. pelatih udah nggak ikut lagi Oh, pelatih. tapi Pelatih pemain udah- tapi iya, tapi sebagai berarti- pemain dulu ya. Mas Berarti Hanif pemain nandain iya? aja. Pemain iya Pakai berarti. ditegesin lagi Mas Hanif. Jawab Coach, pemain iya berarti. Apanya? Enggak, kalau dulu jadi pemain iya. Oh Coach Kalau ya. sekarang kan, kalau sekarang kan udah nggak lagi sekarang. Anak-anak- Sekarang mending gue tidur ya gitu. Maksudnya sekarang yang enggak pemainnya Coach atau apa? Oke, Kalau nanti. gue sih gini Tan ya, untuk Iya. gue bukan mau menyampingkan LIB ya atau dari PSSI ya. Kalau gue sih sekarang untuk hubungan manajemen dengan pemain dan pelatih ini intinya kan kita sampai Januari nih. Kan intinya kan gaji nih, gitu loh. Ya, tadi gue bilang lagi, ya lu bayarlah maksudnya mungkin berapa persen ya, selesaikan. Udah habis itu At least ada tutup. komunikasi Ada ya. komunikasi tapi selesai tutup udah gitu loh. Iya, iya. Tutup ya, kita bubarin ya. Nanti next kita akan kontrak baru lagi. Kalau dilanjutkan lagi nih nanti di bulan apa Mas? Di Februari. Februari. Di iya. Februari kan gitu. Ya, kita doain ya mudah-mudahan kalau kayak Persiraja atau klub-klub lain yang mungkin masih menunggak pemain dan juga pelatihnya bisa cepat menyelesaikan. Oke, nah tapi ini ada satu statement yang cukup menarik. Ini dari para petinggi klub Liga 2 2022. Mereka buka suara nih, Mas Hanif. Setelah kompetisi dihentikan ya, katanya mereka rame-rame nuding aktor di balik Liga 2 berhenti adalah Amir Burhanuddin yang kini menjabat sebagai Ketua Komite Pemilihan PSSI. Hah, gimana tuh komentarnya Mas Hanif? Soal itu memang gue diajak ya. Itu kan karena di pembuatan surat itu dibuat di pertemuan yang pertama kan. Semua berkumpul setelah selesai acara meeting. Gue memang di situ. Tapi ketika kesepakatan antar klub, gue kan bukan orang klub. Ya. Tidak seharusnya di situ. Dan sangat tidak etis kalau gue dalam melakukan. Jadi Saya keluar, iya. Jadi pada saat itu? nggak tahu isi surat, siapa aja yang tanda tangan, ya murni itu lebih ke internal mereka yang berkumpul ini. Dan surat itu dikirimkan ke PSSI, bukan ke teman-teman gua gitu. Oke, nih Mas, kita lihat ya ini dari Karo. Wakil Ketua Karo United. Katanya tanda tangan itu untuk absensi, tapi penulisan nama-namanya itu bukan tulisan kita, itu scan-scan aja. Jadi saya kategorikan itu tanda tangan palsu. Saya nggak nuduh katanya, tapi Amir Burhanuddin, aduh nggak kebaca, sorry, juga ada di pertemuan itu gimana? Coach Akmal deh, kalau Coach Akmal melihat kondisi kayak gini nih, sebagai yang pernah ada sebagai pemain dan sekarang berposisi sebagai pelatih juga lihat huru-hara ini gimana? Ya kembali lagi, gue sih ibaratnya apakah mereka punya hati nurani ini
ini dapur kita gitu, ini sepak bola yang harus dilanjutkan kan, yang memang banyak banget pecintanya, stakeholdernya juga banyak banget. Ya gue kembali lagi, kalau gue tadi gue sama Mas Hanif, gue juga bukan orang yang di situ gitu loh. Gue juga nggak berani nuduh gitu. Mungkin itu orang-orang yang orang-orang klub, owner klub yang saat itu ada di situ gitu loh. Yang saat itu mereka mungkin ya tadi Mas Hanif bilang punya kesepakatan kali Mas Hanif ya di ruangan ya. Gue juga kan nggak tahu itu kan. Tapi kalau gue berharap ya gue apakah mereka tega gitu loh untuk memberhentikan Liga 2 ini, ya ibaratnya banyak banget orang yang pengen lanjut ya, dari tukang cuci pakaian lah, kitman lah, dokter lah di sini ya sampai diberhentikan ya sampai seperti apa ya gitu loh, pas tega gitu kan. Ya kembali lagi gitu. Kalau gue sih mengharapkan banget untuk lanjut, tapi untuk tudingan atau tuduhan lah gua mungkin no comment ya gitu loh. Gue nggak ke situ. Ya emang sulit ya kalau untuk hal-hal seperti ini gitu kan, emang benar-benar harus ada pembuktiannya ya. Kalaupun misalnya kita memang mengkomen atau apapun. Nah tapi ini hasil rapat ini kan nantinya akan diputuskan oleh PSSI. Tadi kita juga udah sempat bahas ya. Ya diputuskan oleh ketum yang baru nih. Ini bukan ketum ya, Exco yang baru. Nantinya, Oke. Nah nanti kalau nantinya nih pada saat mereka sudah memutuskan, ini udah dipastikan mereka setuju nih. Ya sekali lagi itu kan tergantung dari mereka semua, karena kalau kita kan ini beda kepala nih dengan yang sekarang dengan yang terpilih nantinya. Nantinya betul Mas. Nah itu kan juga tergantung bagaimana cara menanggapi laporan keinginan dari klub Liga 2 dan perspektif ke depannya. Tapi sebenarnya misalnya nih, kan ini klub-klub Liga 2 udah jelas mayoritas pingin lanjut ya. Kalau dibandingkan dengan yang enggak, ya berarti lebih banyak yang lanjut dong. Cuman kalau misalnya sampai Exco nanti nggak setuju, itu pertimbangannya apa sih Mas Hanif? Waduh, ini beda lagi dong. Nah, misalnya, secara logika aja gitu Mas Hanif kan sebagai teman orang pasti baru mereka melihatnya pasti kondisi klub ya. Karena merasa banyak klub yang susah ya, maksudnya masalah keuangan karena berhentinya liga ini gitu. Ya, tapi tetap harus ada sesuatu yang dipertimbangkan ketika banyak yang pengen berlanjut kan, dengan mempertimbangkan apalagi ini aspek olahraga itu kan pertimbangannya kan banyak, aspek fair play, kemudian kualitas kompetisi itu sendiri, kemudian value kompetisi. Ini kan dampaknya juga nanti ke Liga 1 juga kan. Value-nya di Liga 1 di mana, seberapa kan minimal bertahan. Nah, itu kan nanti jadi pertimbangannya sangat banyak aspeknya, bukan hanya soal tidak ada degradasi atau siapa yang promosi, tapi lebih dari itu, pemain segala macam, komersil dan segala macam. Oke, nah dari Coach Akmal, kan Coach Akmal ya saat ini statusnya masih berada di Persiraja ya sampai bulan ini ya. Habis Februari udah selesai semua. Ya, melihat nantinya keputusannya Pak masih akan diputuskan oleh Exco yang baru. Ini artinya masih mirip sama judul kita ya, tarik ulur nih masih tarik ulur nih. Coach Akmal sendiri menanggapi dan melihatnya gimana nih Coach? Kondisi yang saat ini. Kalau harapan sih masih pengen ya Tan ya, maksudnya harus lanjut ya. Dan sekarang gue sih nggak mikir jauh-jauh, gue selalu bilang juga sama pemain, ya sekarang ini aja deh, maksudnya kebutuhan dapur deh gitu loh. Kebutuhan dapur ya mungkin tuh kita serahkan sama Mas Hanif dan PSSI Exco yang memutuskan gitu loh. Kok ke saya sih kan beda lah. LIB. Kalau LIB kan jadwalnya tadi kan ya kan, maksudnya orang yang di situnya. Kalau kita sekarang kan, kalau gue nih ibaratnya sekarang nih, sekarang nih gue pengen ya selesaikan gaji ya kan, pemain sama pelatih, udah itu aja. Ya, gitu. kewajibannya aja dulu. Kewajibannya dulu aja, hak kita akan gitu loh. Seperti apa bisa ya kalau gue sih lagi, gitu. Kemarin juga kan sempat ada verifikasi Mas Hanif ya ke stadion-stadion, tadi juga setuju. Maksudnya banyak juga beberapa stadion yang dipakai buat Piala Dunia U20. Ya kan kemarin gue juga main di Sriwijaya nggak dipakai lapangan stadion utamanya Mas Hanif, karena kan dipakai gue main di sebelahnya lapangan atletik ya kan. Terusnya banyak lah gitu loh, kan banyak yang nggak representatif kan, belum lampu gitu loh. Kalau kita sih ibaratnya main kapan aja, ayo aja gitu loh, tapi kan kita kembali lagi gitu ke federasi. Intinya gini, parameter itu kan sangat banyak sekali ya, bukan hanya status pemain, terus bagaimana finansial klub. Stadion juga harus menjadi satu pertimbangan berikutnya, karena usai tragedi Kanjuruhan itu, aspek ketika stadion layak untuk digunakan itu nggak seperti sebelumnya. Sekarang detail banget loh. Sekarang di Liga 1 aja, hanya beberapa stadion yang bisa dipenuhi penonton sampai dengan 80%. Ada yang beberapa pertandingan Liga 1 kemarin kan masih ada yang tanpa penonton. Nah sementara hasil dari Liga 2 kemarin, seluruh stadion tidak sebagus di Liga 1. Jadi artinya
nanti kalau misalkan berlanjut dengan sistem one home away, klub Liga 2 harus siap ketika sebagai home barangkali kapasitas stadion nanti tidak seperti sebelumnya. Iya. Bisa jadi Persija aja dulu sampai 100% gitu kan. Iya. Nah, setelah ini bisa jadi mungkin 60-70%, tergantung dari keamanan setempat. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga. Iya. Oke. Pokoknya kita doain aja lah ya bagaimana polemik ini bisa segera ada keputusan yang tepat lah nantinya dan Iya. juga Exco PSSI, ketum dan lain sebagainya Iya. semuanya bisa kita pilih yang terbaik ya. Ya, kita doakan Ya. semuanya bisa lebih bagus dan kita doakan juga tidak ada pertanyaan jebakan lagi kan. Iya. Dan Ya. juga mudah-mudahan nasib Coach Akmal dan anak-anaknya Coach Akmal, teman-teman yang lainnya yang bermain di Liga 2 juga semakin jelas. Ya. Nggak PHP lagi ya Coach ya. Ya, Enak mudah-mudahan kalau lah. di PHP-in capek. PHD aja enak. Oh, itu enak tuh. Nanti apa kita PHD. Oke, kita lanjut ya. Ini soal masalah keputusan PSSI juga masih ada nih dari sisa eranya Pak Ibul. Ada naturalisasi. Ini baru juga ada Shane Patinama. Ini yang udah bakalan resmi dan siap membela Garuda. Sudah resmi membela timnas Garuda ya, udah resmi saat ini. Nah, kalau Mas Hanif sendiri melihatnya seperti apa? Ini kan posisinya kita tahu kan di gelandang bertahan ya. Ya, dia bisa 3 posisi. Back kiri back bisa, bisa. gelandang bertahan bisa, lebih ke attacking juga bisa. Ya. Emang gue belum melihat secara langsung ya permainan dia, tapi kemarin sempat selama 20 menit ngobrol sama dia malam. Tapi bukan dukem meskipun ngobrolnya jam 12 malam ya. Terlihat sekali dari bahasa tubuh, keinginan dia, ambisi kelihatan banget. Dia sangat bangga dan berharap bisa segera memperkuat timnas itu kan. Memang dia sudah melihat bagaimana permainan timnas seperti apa, dia sudah melihat secara keseluruhan dan dia yakin bisa adaptasi, bahkan bisa memberikan lebih dari apa yang dia inginkan. Oke, tapi kalau dari Coach Akmal sendiri melihat sosok Shane Patinama ini sebagai pemain naturalisasi ya, ini artinya melengkapi lah kekurangan yang ada di timnas Garuda gimana? Jujur, gue sangat berharap mungkin bisa merubah menjadi warna tersendiri untuk di tim nasional. Jangan pemain lokal yang gendong. Jadi mudah-mudahan mereka juga bisa mengangkat lah, mereka bisa gendong lah pemain lokal. Kita bisa menunjukkan kualitas mereka sendiri. Ya emang sih butuh proses ya. Gue juga belum lihat mainnya seperti apa si Pati ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi sendiri dan ya kembali lagi ke coach nih, ke STY nih kan, Sintayong. Ya, apakah bisa memaksimalkan ya pemain-pemain ada dan kita kan juga dari kompetisi kan juga harus lebih baik lagi kan untuk ke timnasnya. Ya, tapi kalau Coach Akmal sendiri melihat pemain-pemain naturalisasi di era Pak Ibul ini gimana Coach? Ya. Sebagai kacamata seorang pelatih, sudah tepatkah? Kalau naturalisasi sih ya tepat ya. Kalau gua lihat sendiri kemarin masih butuh proses ya. Kan nggak hanya di AFF aja, tapi banyak event-event lain. Mungkin di Piala Asia, untuk mungkin Piala Dunia, ya kan itu yang mereka harus memaksimalkan di situ loh. Totalitas mereka di situ yang harus kita lihat. Nah, tapi kalau Mas Hanif kemarin ngelihat kita di AFF juga. Ya. Ini udah tepat belum sih pilihan sebagai ini kan bisa back sayap bisa, gelandang bertahan juga bisa. Ya, untuk kebutuhan taktikal, secara taktik. gue ngelihatnya ini menjadi salah satu yang mudah-mudahan lebih menjanjikan ya. Ya. Kita melihat kemarin 2 naturalisasi kayak Jordi, kemudian rekan juga Bagot tuh juga ya, memberikan ada sesuatu yang Mark ternyata Klok ya. ada sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan si Shane Patinama ini juga bisa memberikan yang sama. Dan memang kelasnya harus diakui beda ya. Ya. Lebih tenang, terus terlihat sekali reading the game-nya juga berbeda gitu. Bagaimana ketika harus bertahan, ketika harus benar-benar menyerang. Terlihat sekali 2 pemain asing kemarin terlihat berbeda. Nah mudah-mudahan dengan adanya Patinama lagi ada sesuatu yang bisa menjadi salah satu ukuran buat Pembeda pemain ya. lokal kita. Iya, Ya. iya. Ini dia nih prediksi, ya udah pas banget lagi. Balikin Jadi, dulu, ini dia Brar, nih, ya. prediksi starting line up Indonesia di tahun 2023 versi Jebret Media tuh. Ini makin lengkap dan makin oke nggak? Coach Akmal dulu deh mungkin Ya. melihatnya. Kalau bagi gue jangan satu gini, kalau bisa ada 2-2. Setiap posisi ada 2 pemain. Jadi kan ada pilihan kan, gitu loh. Kalau ini kan pasti kan ada 2 tim gitu. Ya ini hanya masukan aja ya, Ya. hanya masukan aja. Mungkin di Asnawi di situ ada ya ada satu lagi ada siapa gitu. Di Sandy Walsh juga mungkin di situ ada siapa main Persebaya? Marcelino. Yang ini apa? Rizky Ridho. Rizky Ridho ya kan di
di Marklock mungkin di situ ada Abimanyu. Ya, termasuk antisipasi kalau misalkan si Sean Martinawan ini sebagai defense midfield ya. Yes. Artinya ada kemungkinan Marco tidak dimainkan, justru ada 2 pemain yang berada di depan dia. Jadi dengan adanya dia memang sedikit ada fleksibilitas ya. Tapi kalau dari nama-nama yang udah dipasang sama Jebret Media ini ada yang nggak setuju nggak? Ini kan starting line up ya. Ini artinya 11 pemain terbaik yang buat diturunin. Ya, bukan nggak setuju sih, tapi memang ini posisi yang biasa diterapkan nama-nama ini gitu kan. Nah, tapi kalau melihat dari, kita kan tadi ngomong soal Sean Martinawan ya, dengan kelebihan dia yang bisa bermain di 3 posisi, bisa jadi Sintayong kan ada beberapa sering melakukan satu kejutan kan. Dia menggeser pemain tidak dalam posisi yang biasa dia terapkan di klub. Bisa jadi dengan kelebihan saat ini ketika Sintayong menilai ketika harus menghadapi lawan yang defensifnya harus dibutuhkan, bisa jadi Martinawan nanti sebagai gelandang pertahan yang harus menjadi pemain breaker pertama sebelum pemain belakang. Di situ kan juga mungkin kan covernya kan bisa ada Arhan kan, pertama Arhan kan di kiri kan, di situ kan. Ya, ini artinya mudah-mudahan emang semakin membuat timnas kita semakin oke. Tapi kan dari nama-nama juga tadi kan baru ada beberapa nama di eranya Pak Iwan Bule. Ini berarti sisanya masih ada banyak banget ya. Masih ada Justin Hapner, ada Ivar Jenner, ada juga Rafael Struijk. Nah, ini berarti sisa-sisa pemain yang dinaturalisasi era Pak Iwan Bule nantinya akan dilanjutkan oleh era selanjutnya nih. Ini udah berproses belum sih? Yang lainnya ini prosesnya udah semana nih, Mas? Lagi proses di awal sih. Oh, masih di awal. Cuman keputusan akhir tetap nanti tergantung mungkin ya pengurus berikutnya juga kan. Tapi udah beres semua Mas Hanif ya? Kenapa? Udah WNI semua udah beres semua Mas ya? Naturalisasi. Belum. Sejauh masih ini awal ya? saya mendengarnya proses. Masih Tapi mudah-mudahan kan kualitasnya belum mumpuni dan bisa dilakukan itu. Ya masih muda-muda. Ya mudah-mudahan bisa totalitasnya maksimal tinggi lah di timnas. Masih muda-muda sih. Berapa nih Mas Hanif umurnya Mas kira-kira Mas? Ada yang 20 tahun. 20 tahun ya. Paling tidak ini kan sangat berbeda dengan naturalisasi sebelumnya ya. Paling tidak bisa. Iya, umurnya lebih matang ya dibanding ya, yang saat ini. Karena ada itu kan, ada kebijakan sudah bermain di Liga Indonesia 5 tahun. Nah, itu kan kemarin yang membuat beberapa naturalisasi memang benar dalam kategori yang matang dan usianya sudah di atas 30 semua kan. Iya. Ini tapi kalau misalnya makin banyak nih pemain naturalisasinya, ngelihatnya dari Mas Hanif dulu deh. Mas Hanif sendiri melihatnya menurunkan kesempatan pemain-pemain lokal nggak sih? Atau justru malah membuat mereka bisa lebih bersinar karena mereka merasa, wah gue ada saingan nih atau gimana? Ya justru gue ngelihat bahwa ini menjadi satu trigger ya buat pemain lokal bagaimana harus kembali bisa merebutkan status mereka. Ya harus diakui kalau contoh di 2 kemarin ya, Ilkan Bagot sama si Jordi Amat. Mereka memang tidak bermain di Indonesia dan jarang bermain dengan pemain timnas ya. Tapi dalam hal ini kan pelatih harus objektif. Karena kebutuhan situasi, kondisi yang ada dan mereka mempunyai kelebihan, ya turunkan sebagai starter. Kebutuhan tim. Iya. Sekarang kalau kita memperhatikan kenapa nggak semua pemain lokal, ya ini kita mau bergerak dalam proses atau hasil pada saat dibutuhkan. Nah, dalam hal ini kan pelatih pasti memikirkan ada target kan, ya tidak mau berspekulasi di sana. Iya, karena juga kan emang kemarin masih banyak yang belum dicapai aja, udah banyak teriakan untuk. Coach Salmon saya yakin kalau misalkan Liga 2 ada pemain asing, pasti ngambil yang bagus-bagus dong. Iya, Coach. Itu dia, salah satunya. Ada juga sih suara-suara Liga 2 kenapa nggak pakai asing, tuh kan? Pemain. Iya. Main asingnya. Ya, Coach Akmal. Nih Coach Akmal ini kan tadi ada nama-nama, tadi kita lihat kayak Justin Hapner, terus Ivar Jenner, Rafael juga ini adalah pemain muda yang nantinya disiapkan, ditargetkan untuk Piala Dunia U20. Nah, Coach Akmal sebagai pelatih yang berkecimpung di grassroots, ini gimana melihat potensi-potensi pemain-pemain ini? Justru gue senang banget kalau pemain muda ya, jangan pemain yang tadi udah 30 baru dinaturalisasi. Justru pemain muda ini mereka kan panjang nih. Yang kayaknya terserah nanti mereka pas liganya main di luar atau main di Indonesia sendiri terserah, tapi untuk di timnasnya kita butuh pemain yang tadi jadi, karena pasti ada target di timnas itu. Intinya kan justru malah mereka biar main di luar. Iya, mereka tadi udah main di luar kan, mereka main di luar. Iya, main di luar. Justru kalau gue kembali lagi, justru anak-anak lokal kita kalau bisa main di luar. Iya. Kayak gitu. Tapi anak-anak coach ntar gimana? Kenapa? Anak-anak coach yang di grassroots gimana? Ya nggak ada masalah. Justru kan juga ada buat cambuk motivasi sendiri buat anak-anak itu untuk main di kompetisi. Banyak kok, kalau bagi gue sih sekarang nggak ketinggalan, banyak banget generasi muda kita di Liga 1 ini yang patut juga menjadi database lah untuk di timnas lah. Jujur aja gue banyak kok, termasuk salut juga sekarang. Banyak tim-tim yang memberi kesempatan pemain muda ini bisa main. Jujur kan, kayak PSM, Persebaya mereka beri kesempatan main. Persija juga beri kesempatan main muda gitu loh. Bagi gue nggak ada masalah gitu. Nanti kita tergantung kembali lagi pada pelatihnya sendiri yang tadi Mas Andi bilang.
Ya Mas Adip, ini artinya benar dong yang dari dulu sering kita bicarakan bahwa ini apa ya, ibaratnya siklus yang cukup baik dong dengan tim berani memainkan pemain-pemain mudanya karena mereka juga butuh jam terbang kan. Ya, pastilah itu kan. Karena memang kalau kita melihat sebenarnya ini blessing in disguise ya. Banyak tim yang memaksimalkan pemain muda karena pertama punya akademi yang bagus, Iya. kedua juga karena paket lebih hemat, Iya. ketiga juga karena proses mereka untuk kedepannya. Kan banyak nih tim sekarang yang mengontrak pemain 2 atau 3 musim Tiga sekaligus. musim, Bahkan ya. Persebaya kalau nggak salah lebih banyak pemain yang Iya. dikontrak 2-3 musim Iya. sekaligus. Artinya dalam hal ini ada kebijakan dalam hal transfer marketingnya bagus, tapi di sisi lain juga sangat menguntungkan kondisi secara keseluruhan. Iya. Memang ini kesan berbeda ya, di 2017 kalau nggak salah, memang ada 17-16 itu, ada regulasi pemain yang diturunkan karena itu waktu itu ada kebutuhan untuk timnas Iya. U23 ya. Ada starter 3 pemain di bawah 23 tahun. Ketika itu kan banyak pemain muda-muda yang Iya, diberi muncul kesempatan, gitu muncul. kan. Tapi setelah agenda internasional itu terpenuhi, kembali di kebijakan awal bebas, akhirnya pemain muda itu tersingkir lagi. Iya. Klub kembali pengennya instan. Ya sebenarnya kalau kita melihat ini blessing in disguise guys. Dalam proses pemenuhan klub dari sisi safety finansialnya, kemudian bagaimana spot ininya, ini menjadi aktor yang sangat tepat. Iya, dan tadi kan juga kita sempat bahas ya efek ada pemain-pemain naturalisasi dan berharap pemain-pemain lokal kita justru bisa keluar. Nih ada juga satu nama nih, Marcelino. Katanya mau ke Belgia nih, Marcelino. Ini kira-kira Marcelino bakalan di klub mana nih Mas Hanif? Liga 1-nya atau Liga 2-nya udah ada desas-desus? Kalau nggak salah di Liga 2. Jadi di sana tuh bukan hanya, ini kabar terakhir bukan hanya trial ya, tapi sudah bukan hanya nanti harus ini lagi, tapi sudah pasti direkrut di antara 2 tim. Jadi angkanya aja yang masih dinegosiasi. Bicarakan. Ya, dan itu di tim Liga 2-nya. Buat gue sih nggak masalah karena Liga 2-nya Belgia itu masuk kalau ranking FIFA-nya kan udah masuk 10 besar. Artinya kalau kita melihat mereka pemain profesionalnya aja, kalau kita melihat timnasnya Belgia kan jarang yang bermain di kompetisi domestik kan, pasti luar negeri semua. Jadi artinya Liga 2-nya juga sangat kompetitif. Meskipun kalau kita melihat selama ini Belgia bukan menjadi salah satu tujuan utama pemain-pemain muda di Asia ya. Tapi setidaknya mereka memiliki sistem komunikasi ya development yang kompetisi ya developnya yang sangat bagus sekali. Ya. Oke, ini Coach Akmal ngelihatnya Marcelino masih muda, punya kesempatan untuk bisa berkarir di Eropa. Harus berangkat Marcelino. Kalau bagi gue berangkat. Anak ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Gitu loh. Tadi kayak Mas Hanif bilang ya, walaupun ini Liga 2, tapi ini kan adalah kesempatan karena di Liga 2-nya mereka sudah ibaratnya dibilang standarisasinya itu memang sudah cukup oke ya untuk menggali banyak potensi. pemain-pemain kita yang pernah di sana kan. Iya. Cuman kalau kita melihat kalau ukurnya dari exposure media, belum ada yang sesuai dengan ekspektasi publik ya. Iya. Ya mudah-mudahan dari Marcelo ini. Ya, ini dia nama-nama yang pernah ya berkarir di Belgia, termasuk Alam, ada Yandy Sofyan, ada Alvin, ada Jordi Amat, dan juga Sandy Walsh yang juga baru dinaturalisasi ya ke Indonesia. Nah, tapi di klub ini kira-kira bisa dapat jam terbang nggak ya? Karena kan kita tahu ya kayak Arhan aja di Jepang jarang, bahkan kayak baru sekali main. Nah, ini kan juga pastinya bakal mempengaruhi gimana dia bisa panas dong mesinnya di sana gitu. Tergantung menurut gua dari posisi, apakah dia diposisikan seperti ketika bermain di domestik. Kedua, dia tidak homesick. Karena penyakit pemain kita selama ini lebih pada satu itu. Ya. Iya. Setuju Coach Akmal? Setuju. Tadi pelatih itu tidak hanya melihat saat dia bertandingannya, tapi dalam latihan juga, Tan. Tadi banyak proses yang dilihat dari pelatih itu. Jadi tidak hanya melihat dari mereka CV-nya ya, mereka main atau dari videonya, tapi mereka pelatih itu melihat dari mentalitinya, yaitu dari latihan mereka sungguh-sungguh kan. Ya kalau menurut gue sih proses. Ya mereka mau masuk ke tim inti itu kayak Arhan juga kan baru masuk kan udah berapa lama Arhan di Liga Jepang ya kan. Asnawi juga luar biasa ya kan. Udah mau stay di sana gitu loh. Ya butuh proses lah. Tadi ya dia homesick gitu loh. Ya kan sama pecel lele tadi takut kangen sama pecel lele, nasi goreng. Nah itu yang bahaya. Nasi Padang ya kan. Nasi Padang ya kan bahaya itu sate tadi. Iya. Tapi kalau ngelihat sosok Marcelino sendiri kan ini pemain muda yang yang bisa dibilang jam terbangnya tinggi, juga bisa mengatasi untuk berada di tengah-tengah seniornya. Bisa lah ya Mas? Harusnya bisa. Memang dia tuh pemain yang lebih dewasa dari umurnya. Tapi sekali lagi ini yang harus diperhatikan bahwa dia bisa dalam kondisi seperti itu karena banyak support baik dari di sekitarnya.
para pelatih Persebaya sangat mendukung. Bahkan kalau kita melihat pendekatan pribadi ya, Iya. pelatih Persebaya sangat luar biasa. Personal ya. Iya, bukan hanya sebagai pelatih dan pemain, tapi lebih ke keluarga. Nah, situasi seperti ini apakah nanti dia dapatkan di Belgia? Itu yang harus dipertanyakan. Nah, ketika dia tidak dapat, bagaimana cara dia mempertahankan psikis yang ada ini? Ini yang harus sebenarnya diperhatikan dari awal. Kita doain ya mudah-mudahan Marcelino ini bisa berkembang di sana, nggak seperti mungkin, maksudnya lebih baik lagi daripada kakak-kakaknya yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita langsung lanjut. Tadi kita bakalan ngebahas juga Liga 1. Wow, Coach Akmal. Udah langsung nengok Coach Akmal. Ada Persija nih, Coach, yang akhirnya mengkudeta PSM nih, Coach. Ini 4-2 di kemarin puncak ya. klasemen, tapi sekarang turun lagi ya, karena Persib tadi menang. Iya, masih menang ya. Tapi at least Persija naik dari yang sebelumnya kita tahu, sebelum Liga diberhentikan sempat struggle, tuh sekarang bisa ada di posisi ini. Ini akan bertahan lama nggak, Coach, tren positif ini? Gue sih mengharapkan konsisten ya, tren positif di Persija ini, jangan turun naik ini grafiknya, konsisten. Kalau semua pelatih pasti mengharapkan itu, Mas Hanif. Pasti. Ya kan, konsisten ya kan. Jadi Mas Akmal pelatih Persija nih? Jangan Udah. enggak. Kalau gue ya, Oh, kalau gue sebagai ya, pelatih. gue sih mengharapkan tren positifnya di Persija itu konsisten. Nah, Ya. main kayak kemarin gue lihat main cair banget, ya kan, dengan formasi 4-3-2-1, ya, dan untuk attackingnya juga luar biasa, bisa melihat celah dari kelemahan PSM Makassar. Nah, ini sebenarnya dua tim ini yang pernah gua huni nih, ya kan, PSM sama Persija Ya. ini kan. Nah, ini Jaga akhirnya statistiknya ya, PSM kita juga lihat. tidak mau kalah, kemarin juga memborbardir Persija Jakarta, yaitu akhirnya kemarin menit terakhir 2 gol. Ya. Di menit ke-68 sama 90 terakhir itu kan, sama Rashid Akbar ya kalau nggak salah. Rashid Bakri. Wah, Nah, ini itu berarti dia. harus sign dari Persija Iya. juga ya, harus hati-hati di menit-menit akhir ya. Mm-mm. Lengah kan biasanya Mas Hanif. Tapi ngelihat kemenangan Persija ini menang besar 4 gol, 4-2, Mas. Ini nggak disangka ya. Lihat Ya. PSM yang lagi stabil gitu. Kebetulan gue kemarin diajak untuk berada di pinggir lapangan. Wih, enak banget kok Di ngajak kita Patriot, sih. Patriot. Jadi tahulah ekspresi kedua pelatih gimana bahasa tubuhnya ketika Persija ngegulin awal Iya. gitu. Tapi banyak yang skeptis ketika baca DSP. Bagaimana si Thomas Doll ini berani menurunkan dua pemain mahalnya, Iya. si Hannu Behrens sama si Merji ya. Iya. Nama-nama yang selalu menjadi unggulan, yang menjadi andalan di awal sebelumnya. Dan ini ada kejelian yang luar biasa. Bagaimana Aji Kusuma diduetkan dengan Rico di sana. Dan ternyata itu bagian dari taktikal Thomas Doll ya. Ketika bola-bola udara pasti kalah Iya. dengan ada Juran Fernandes. Dan yang terjadi praktis semua gol yang terjadi dari kejelian pemain sayap Rico dan bola-bola bawah. Bola terupas. Itu yang benar-benar Ya, di luar setuju. dugaan. Sepakat, Awalnya wah ini yakinin Iya. dengan nama-nama ini Line bisa up, mengimbangi PSM yang notabene starternya kan selalu sama Iya, kan. betul. Dan di laga kemarin PSM turun dengan starter terbaiknya. Terbaiknya. PSM paling baik. Ini Iya. artinya justru dengan adanya keputusan di luar dugaan yang diambil oleh Thomas Doll ini malah bikin Persija nggak ketebak di permainan ini. Nggak ketebak iya, tapi sekali lagi dia tipe pelatih yang sangat jeli dan berani mengambil risiko. Pemain muda berani turunkan. Aji itu baru bergabung hitungan pekan iya, kan. iya. Tapi 2 gol. Berani, Iya. iya. Ya, terus belum Karakternya lagi. kayak M. Ilham, Mas, ya. ya. Ferrari Gitu. yang kemarin sempat diragukan di bawah dia langsung moncer. Belum pemainnya si Nico segala macam. Iya. Jadi lebih simpel ya, tidak banyak bawa bola. Iya. Tapi powernya main, Iya. speednya main. Iya. Dan sangat berani. Iya. Si Hannu Behrens pun yang kita tahu tipikalnya lebih memang bawa bola ya, tidak turunkan pada saat melawan PSM. Gitu. Betul lah. Ya, itu juga pas dilihat juga peluangnya dengan peluang segitu berarti artinya efektif dong. Efektif. Persija. Jadi kalau lihat kemarin Yusuf juga nggak terlalu banyak memposisikan dirinya di striker, malah dia di second. Iya. Malah kemarin yang lebih banyak Rico sama Aji yang lebih iya. mobile. Jadi mereka tuh pasti kan si Yusuf nih yang jaga. Tapi akhirnya apa? Targetnya yang lepas itu Rico sama Aji. Kemarin beberapa bola terupas tadi Mas Anies bilang, ya itulah dari Rico terciptalah gol ya kan. Aji juga berani penetrasi, akhirnya 2 gol dia bisa ciptakan. Dan satu lagi, memang penguasaan bola kalah ya Persija ya. Tapi kalau kita lihat pemain-pemain sebelumnya, siapapun yang melawan PSM, pasti ada satu pemain yang benar-benar menjaga peluim ya. Tapi kemarin nggak ada. Nggak ada. Tapi pemain yang terdekat langsung pas. Gitu. Itulah, setuju. Jadi Jeli kemarin- banget udah. Jadi Mas banyak kita diskusi Mas ya. Jadi luar biasa dari Thomas Doll ini, dia maunya energik. Semua pemain kan Cepet ya? filosofinya seperti itu kan, energik, fleksibel ya kan. Dan mereka ini ya
kayak pemain yang baru-baru ini kan mungkin kan butuh adaptasi Mas ya. Iya. Kalau yang lain-lain kan tahulah karakter pelatih seperti apa ya kan. Iya. Ya inilah yang kita banyak belajar, emang cukup jeli dan keputusan juga tepat ya Mas ya Iya. dalam strategi. Ya, ini keren ya. Dan satu ini yang non teknis ya. Kemarin di Di lapangan. di apa, sebelum di- main Oke. saya diajak temen Di ruang ganti ya? masuk kan lewati 2 ruang ganti tuh. Terus saya lihat ruang gantinya Persija rapi. Jadi minum di atas meja, buah segala macam. Iya. Sebelumnya kan ya nggak semua klub Iya. bisa itu. Wah ini berarti nggak mungkin nih kalau nggak berlatih, Iya. nggak memerintahkan hal kayak gitu kan. Sepatu benar-benar rapi di bawah. Padahal pemain keluar. Biasanya kan langsung ganti Iya, acak-acakan, ganti, itu iya, enggak. acak-acakan. Baju udah habis pakai juga ditata rapi. Iya. Jadi ngeliatnya oh ini dia mencoba menerapkan Iya. disiplin. Gua sih nggak tanya, Betul, tapi betul. bisa melihat oh Nilai ya? ini, iya. Oke, nah ini seru ya, makin seru Liga 1 persaingannya seperti apa. Kita doain mudah-mudahan tim favorit Jebret Team juga bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Kita mau ngucapin makasih juga sama Coach Akmal, sama Iya. Mas Hani. Selain itu kita juga mau ngucapin makasih buat Sari Mande dan juga Awi yang bikin kita selalu kenyang dan juga hilang dahaganya. Dahaganya, amin. Oke, thank you Mas. Thank you Iya. Coach. Makasih banyak udah Sama-sama. nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.